Pada tahun 1968, ada sosok Hoegeng Imam Santoso yang diangkat menjadi Kepala Polisi Republik Indonesia kelima. Hoegeng terkenal sebagai sosok polisi yang paling jujur, berintegritas, dan sederhana. Bahkan Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid, memberikan pujian kepada Jenderal Hoegeng. Pasalnya, Jenderal Hoegeng Imam Santoso dapat dijadikan teladan, khususnya di kalangan aparat kepolisian. Beliau berhasil menunjukkan moralitas polisi yang jujur dan anti suap. Karakter Hoegeng inilah yang menjadikan namanya besar sampai sekarang. Berorientasi pada pelayanan sebagai PNS yang profesional tentu harus rela berkorban demi melayani masyarakat. Hal itulah yang ditunjukkan Hoegeng Imam Santoso selama masa jabatannya. Beliau merasa tidak pernah malu untuk turun langsung ke lapangan mengambil alih tugas polisi yang kebetulan sedang tidak ada di tempat. Jika terjadi kemacetan, beliau akan menjalankan tugas sebagai polisi lalu lintas. Beliau juga merupakan sosok yang disiplin. Dia selalu tiba di Mabes Polri sebelum pukul 7. Di masa lalu, institusi kepolisian memiliki seorang Hoegeng Imam Santoso. Hoegeng Imam Santoso adalah Kapolri kelima yang menjadi keteladanan sampai sekarang. Seorang sosok Kapolri yang lurus, tanpa kompromi, mengabdi tanpa pamrih, dan selalu berpesan, jangan jual jabatan polisi. Hoegeng adalah simbol keteladanan pada Korps Bayangkara. Keteladanan yang ia miliki selalu menjadi contoh bagaimana seharusnya seorang polisi sepatutnya disiplin dan jujur yang diterapkannya di pekerjaan dan keluarga. Jenderal Hoegeng terkenal sebagai polisi yang paling berani dan jujur di Indonesia. Setelah diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara atau yang kini disebut Kapolri pada tahun 1968, Hoegeng tetap terus menunjukkan nilai kompeten. Hoegeng Imam Santoso berhasil menyusun struktur organisasi di tingkat Mabes Polri menjadi lebih dinamis dan komunikatif. Kepemimpinan beliau juga berhasil membawa peran serta Polri dalam peta organisasi polisi internasional menjadi semakin aktif, yang ditandai dengan dibukanya Sekretariat Nasional Central Bureau Interpol di Jakarta. Hoegeng bukan hanya seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Beliau juga teladan tidak hanya bagi anggota Polisi Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan integritas, kejujuran, dan keberaniannya, Hoegeng berhasil membuat polisi bebas dari konflik kepentingan. Salah satu kisahnya adalah saat beliau tidak gentar dalam menghadapi berbagai macam suap yang dilakukan oleh para pengusaha saat beliau ditugaskan di kota Medan, sehingga pada saat itu satuan yang dipimpinnya bebas dari konflik kepentingan. Kesetiaan Hoegeng tak pernah berubah selama dirinya meniti karir di Korps Bayangkara. Pun ketika bintang 4 tersandang di bahunya, dia tetap hidup sederhana dan tak mau menikmati gratifikasi atau fasilitas berlebihan. Karakter dan kepribadian tersebut membuat Hoegeng dikenal dekat dengan Presiden Soekarno. Kedekatan ini tidak dibangun oleh loyalitas yang membabi buta, melainkan hubungan simbolis mutualisme dan profesionalitas. Loyalitasnya pada sumpah jabatan tidak pernah ia jual kepada siapapun. Hoegeng adalah sosok nyata, bagian dari realitas sejarah yang dapat kita jadikan sebagai rujukan pembelajaran tentang kuatnya integritas dan loyalitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap adaptif telah diimplementasikan oleh Hoegeng ketika dia menjabat. Dalam sejarahnya, Hoegeng selain menjadi kepala kepolisian, ia pernah ditempatkan di berbagai lembaga negara. Presiden Soekarno pernah mempercayakan jabatan Dirjen Imigrasi dan Menteri Keuangan di masa pemerintahan Orde Lama. Namun demikian, Pak Hoegeng mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagai pemimpin tertinggi kepolisian, sosok Hoegeng kala itu dinilai mampu mempresentasikan seorang polisi sipil yang dekat dengan masyarakat. Dalam mengelola organisasi Polri yang saat itu belum sebesar sekarang, Pak Hoegeng telah mengarahkan organisasi Polri sebagai lembaga yang melindungi dan mengayomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, beliau berkolaborasi dan bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pemerintah lainnya dalam menjalankan tugas dan kewajiban negara. Beliau saling bahu-membahu dalam melaksanakan amanat konstitusi yang sampai saat ini terus berlangsung, menjadi satu cara efektif untuk menyelesaikan masalah bangsa yang semakin berat dan kompleks.